Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan budgeting dalam kerjasama bisnis, kenapa coba-coba saja tidak cukup? Dalam dunia bisnis, saya sering menemukan rekan atau kenalan yang mengajak untuk membuka usaha bersama tanpa pernah menyebutkan anggaran atau budgeting yang jelas. Biasanya mereka menawarkan model coba-coba dulu, jika laku barulah keuntungan digandakan untuk modal berikutnya, lalu digandakan lagi dan seterusnya. Pertanyaannya, apa bedanya hal itu dengan kemampuan saya sendiri dalam berbisnis? Bagi saya, cara kerja tanpa budgeting yang jelas sangat tidak efisien dan mengambang. Apalagi bila kita memang sudah mengetahui potensi pasar dari produk yang akan dijual. Pentingnya menentukan budget sejak awal. Satu, menghindari spekulasi berlebihan. Budgeting bukan sekedar angka. Tanpa budget yang jelas, kita tidak tahu berapa modal yang aman untuk dikeluarkan dan berapa target pendapatan yang ingin dicapai. Menentukan budget sejak awal mencegah kita terjebak dalam spekulasi yang berisiko. 2. Meminimalkan ketidakpastian. Tanpa penetapan budget yang tegas, model coba-coba berulang seperti ini malah membuat usaha tidak punya rencana pengembangan yang matang. Bagaimana kita bisa menilai perkembangan bisnis jika modalnya selalu berubah-ubah tanpa arah? 3. Meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas. Dengan budget yang jelas, kita bisa menyusun rencana pemasaran, kapasitas produksi, serta target penjualan yang lebih realistis. Kita pun tampil lebih meyakinkan di depan mitra, karyawan, maupun calon investor. Contoh, produk berbahan tembaga. Beberapa tahun lalu, saya memiliki produk berbahan tembaga yang biasa dijual di marketplace. Modal tembaga 1 kilo seharga 100.000, modal lain kimia dan kelistrikan 20.000 sampai 30.000, total modalnya sekitar 130.000. Keesokan harinya, produk dengan berat 1 kg tersebut dapat dijual hingga 1.250.000. Jika dijual dalam 1,5 kilo atau bahkan di bawahnya, tentu harganya lebih mahal. Sekarang harga produk tersebut di pasar sudah naik menjadi 1.850.000, harga kompetitor sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang logam cenderung terus naik dan jarang sekali mengalami penurunan harga signifikan. Dalam hal ini, rekan yang mengajak kerjasama mengusulkan coba-coba dulu. Jika terjual, maka keuntungannya akan terus digandakan. Model seperti ini tidak berbeda jauh dengan kemampuan saya berjualan sendiri. Karena yang terpenting adalah saya sudah tahu potensi pasarnya, sudah punya data penjualan, dan bisa memperkirakan naik turunnya harga bahan baku. Coba-coba yang masih bisa dimaklumi, bukan berarti segala model coba-coba itu salah. Ada kalanya kita belum yakin dengan selera pasar atau kondisi kompetitor di lokasi tertentu, sehingga wajar untuk menguji pasar terlebih dahulu. Misalnya, penjualan nasi goreng di lokasi baru. Jika di suatu kawasan sudah banyak penjual nasi goreng seharga 10.000 per porsi, dan kita tahu modalnya kita hanya 5.000 misalnya, maka kita sudah bisa menghitung margin yang cukup besar. Di sini kita bisa lebih pede, langsung memulai usaha tanpa perlu coba-coba terlalu lama. Cukup melakukan survei singkat dan memastikan kualitas serta diferensiasi produk. Contohnya tempat lebih nyaman, alat makan lebih baik, penerangan memadai, dan seterusnya. Sebaliknya, jika di suatu daerah masih sedikit yang menjual nasi goreng, kita tidak tahu apakah masyarakat setempat menyukai nasi goreng. Dalam situasi seperti ini, coba-coba untuk satu periode tertentu bisa dimaklumi, sekadar untuk mengetes respon pasar. Namun budget utama tetap harus ditentukan. Kalau coba-coba ini berhasil, sudah harus jelas berapa dana yang akan dialokasikan untuk pengembangan berikutnya. Kenapa harus ada budgeting yang pasti? 1. Transparansi dan profesionalitas. Ketika seorang mengajak kerjasama tanpa mau menyebut budget, menandakan kurangnya transparansi. Bisnis yang sehat menuntut kejelasan soal porsi pembiayaan, potensi keuntungan, serta risiko kerugian. 2. Perencanaan jangka panjang. Budget yang pasti adalah fondasi rencana bisnis jangka panjang. Mau mengembangkan lini produk baru, mau buka cabang, semua harus dikalkulasi dalam sebuah rancangan budget. 3. Menghindari konflik di kemudian hari. Tanpa angka yang jelas, mudah timbul perbedaan persepsi saat bisnis mulai berjalan. Siapa yang menanggung biaya tambahan, kapan waktu optimal untuk menambah modal. Semua persoalan ini sebetulnya bisa diminimalkan jika ada rancangan budget sejak awal. Kesimpulan, budgeting dan coba-coba dapat dibenarkan jika masih dalam tahap uji pasar yang benar-benar baru dan belum teruji. Dengan syarat, sudah ada kejelasan berapa dana yang sanggup disiapkan jika uji pasar sukses. Perkuat rencana dari awal. Jika Anda sudah memiliki data pasar, tahu margin yang bisa diperoleh dan menyadari potensi pengembangan bisnis, maka tak perlu berlama-lama di tahap coba-coba, buat rencana matang dan gunakan budget yang jelas.
menjaga kredibilitas dan kepercayaan. Dalam kerjasama bisnis, orang akan lebih respek dan percaya kepada mitra yang memiliki perencanaan keuangan terstruktur. Hindari model permodelan digandakan terus, tanpa batasan yang jelas. Karena hal itu cenderung tidak berkelanjutan dan mengundang keraguan. Semoga narasi dan contoh di atas dapat memberikan gambaran yang lebih terang tentang pentingnya menentukan budgeting sebelum memulai kerjasama bisnis. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.